syukur Tuhan. Kalau kami sudah boleh Tuhan melewati 2 minggu bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau kami sudah boleh membuka tahun ini Tuhan dengan sukacita, mengucap syukur Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan yang terus Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Dan sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau yang sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kasih Tuhan. Dan kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menikmati indahnya kasih Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati hadiratnya Tuhan siang hari ini. Bapak, kami mau undang Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah setiap kami. Karena bersama dengan Engkau Tuhan adalah saat terindah dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari dengan pujian ini, saat indah kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Oh kami Tuhan, yes. Bawa daku, erat dalam pelukanmu. Kami mau sama-sama menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan begitu hebatnya. Kau dalam hidup kami. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sungguh-sungguh lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat indah saat ini dapat sangat terindah Tuhan dalam hidup kami. Berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Yes. Bawa
Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan Tuhan ini boleh menjadi kemuliaan untuk Engkau Tuhan. Karena kami menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, dari hati kami Tuhan. Kalau saat kami merasakan Tuhan betapa sangat indahnya Tuhan, kami bisa berhadapan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sama-sama buka Tuhan ibadah kami siang hari ini. Kami siap untuk meninggikan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat antusias kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Kurang semangat sekali lagi dalam bersama shalom. Shalom. Saya percaya Tuhan Yesus bertata dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Datanglah dan bertata. Yes.
Bersukacita ya siang hari ini dalam Tuhan. Kalau sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan pujian ini. Ini lagu lama ya Bapak Ibu. Jadi ini lagu yang sungguh memberkati, bahwa kita harus selalu ingat kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan, bahwa Dia yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebab kasih-Nya setinggi langit. Makasih Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih Yesus setinggi langit, kasih-Nya setinggi langit, bahwa Dia Allah yang setia. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan pernah lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Yes. Tuhan, inilah waktunya Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Engkaulah yang punya semuanya Tuhan. Yes. Karena itu layakan kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, dosa apapun Tuhan sucikan. Ampuni kami Tuhan, supaya hati kami layak Tuhan untuk menerima benih kehidupan itu Bapa. Roh Kudus berbicara lewat kami Tuhan. Kami tidak ingin pulang dengan tangan hampa Tuhan. Sebab ada tertulis Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan orang yang datang kepadamu pulang dengan tangan hampa. Tuhan berkati kami Tuhan. Berbicara lewat kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami siap mendengarnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, juga Natal buat jemaat sekalian. Kita sudah berada di tahun yang baru ya. Kita akan berurusan berhadapan dengan masalah-masalah yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya tadi di jalan agak sedikit terganggu dengan tenggorokan saya gitu ya. Saya pikir saya makan apa ini ya, kok tenggorokan ngomongnya agak susah gitu. Saya baru ingat saudara kasih Tuhan, kemarin ada seorang yang minta untuk kami layani karena di rumahnya itu banyak gangguan-gangguan saudara ya. Jadi seorang ibu dengan seorang putranya, dia dulu jemaat dari cici saya saudara. Jadi waktu dia minta tolong, terus ya coba deh, mudah-mudahan saya besok ada waktu gitu. Sebelumnya saya nggak tahu kalau keperluannya itu untuk urusan seperti itu saudara. Saya pikir kalau cuma urusan yang kurang penting, saya mau pending aja gitu, karena saya Sabtu saya perlu berdiam diri gitu ya. Besok saya mau pelayanan hari ini maksudnya. Tapi karena saya mendengar beritanya itu kepentingannya menurut saya sangat penting gitu ya. Jadi saya pergi juga, padahal saya pikir juga bolak-balik Jakarta lumayan capek juga gitu saudara. Nah, singkat cerita saudara, saya sampai di rumah orang yang punya kepentingan itu, bincang-bincang gitu ya. Ya ceritanya panjang sekali saudara. Tidurlah ditarik-tarik gitu, ntar ada yang rambutnya panjang, macam-macam kayak gitu saudara. Kemudian kami berdoa, tapi sebelum itu ya, saya coba jelasin tentang firman Tuhan itu saudara. Jadi banyak anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, itu sudah sekian tahun menjadi Kristen, sudah sekian tahun beribadah, tapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak terserap dalam hidupnya saudara. Dan ini yang juga menjadi keprihatinan saya saudara. Gereja Tuhan itu sebenarnya bukan hanya sebatas organisasi kumpul-kumpul orang biasa saudara, tapi persekutuan antara orang yang dipilih ciptaannya itu dengan sang pencipta saudara. Jadi waktu saya katakan seperti itu dengan kedua orang tadi saudara, ya dia termangu-mangu gitu ya, mangu-mangu. Cuma saya berpikir udah 10 tahun udah jadi Kristen, apa aja yang bisa lakukan. Tapi ternyata bukan hanya orang ini aja kayak ini saudara. Beberapa teman-teman dekat saya pun yang seringkali saya
seperti itu, saudara. Saya berharap jemaat di tempat ini tidak seperti itu ya. Karena ini sangat mahal sekali, saudara. Firman Tuhan itu mahal sekali, saudara. Tidak bisa diukur dengan apapun, saudara. Tapi pada waktu seseorang itu tidak mahir, tidak memahami, dan tidak melatih untuk menggunakan apa yang Tuhan katakan, itu yang menjadi penyebab kenapa kita selalu kalah, saudara. Orang ini sampai rumahnya 2 lantai, sampai dia nggak berani naik ke atas, kadang-kadang takut, saudara. Ya. Nah, iman itu datang dari pendengaran, kata firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pada waktu firman Tuhan itu didengar dan ditindaklanjuti, diyakini, dipahami terus-menerus, digumuli, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang namanya iman. Nah, kasih Tuhan, seorang keluarga muda juga, dia agak muda juga sih, karena dia udah kuliah gitu ya, dalam pergumulan yang begitu sulit, saudara. Terus waktu menghadapi keadaan terpuruk seperti itu, sepertinya sudah tidak ada jawaban lagi, saudara. Kemudian saya ingatkan lagi tentang Yohanes 1 ayat 10 dan 11 dan 12 itu, saudara. Dari pihak Tuhan katakan, orang-orang yang menerima Yesus itu diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, saya pernah berbicara seperti itu sama orang ini kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu, saudara. Tapi ternyata pernyataannya dia juga, iya ya, Om Budi dulu pernah ngomongnya hampir 20 tahun yang lalu, kenapa baru hari ini aja saya ngerti gitu. Sebetulnya bukan karena dia nggak ngerti, saudara. Kurang respect, saudara dikasih Tuhan. Kenapa seperti itu? 15-20 tahun yang lalu duitnya masih banyak, usahanya masih makmur, saudara. Jadi waktu firman Tuhan nyampe itu ditaruh di dalam-dalam, dikubur sama dia, saudara. Yang dia lihat cuma hepeng, money chain terus, usaha yang berkembang dan sebagainya. Orang optimis dalam hidup itu nggak salah, saudara. Tapi kalau kita mulai mengesampingkan apa yang Tuhan berikan, itu yang jadi salah, saudara. Karena dunia ini sehebat apapun, dia pasti akan layu, saudara. Tapi kalau firman Tuhan, Yesus bilang setitik noda itu tidak akan digenapi. Kalau firman Tuhan itu tidak akan dikukur, maksudnya, saudara. Satu nota pun pasti jadi yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu yang sering-sering disepelekan oleh kita, sadar atau tidak, saudara, atau tidak sadar. Nah, jadi saya melihat, saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan kekristenan seperti itu, saudara. Saya waktu kira-kira masih bujangan gitu, saudara, saya gemar sekali baca Alkitab, saudara. Sampai tanpa saya sadar sebetulnya saya sedang memindahkan Alkitab ini ke pikiran hati saya, saudara. Sekalipun nggak sampai total banyak banget gitu. Tapi firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Sepatah katanya itu punya kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau kita bisa simpan sebanyak mungkin. Betul? Betul nggak, saudara? Amin? Iya. Jadi kalau sudah aminkan, berarti saudara harus punya tekad memperbanyak, menyimpan sebanyak mungkin firman Tuhan dan menjadikan itu kekuatan dalam hidup kita. Amin? Iya. Jangan jadi Kristen hanya karena kita paisengki, gak enak sama gembalanya. Tapi jadi Kristen itu karena kita punya kerinduan yang besar akan Tuhan. Tadi banyak sekali pujian kita yang kalimatnya itu tertulis tentang kerinduan kita akan Tuhan. Rindu akan Tuhan itu bukan cuma sekedar diucapkan, saudara. Itu waduh, pemahamannya dalam banget. Jadi kalau namanya kata rindu, saudara kasih Tuhan, ya kita semua kayaknya udah punya pengalaman banyak tentang rindu ya. Apalagi rindu umpamanya pasangan pemuda-pemudi, wah rindu banget pengen ketemu. Atau sebaliknya anak dengan orang tua kangen banget pengen ketemu orang tua. Itu hal-hal contoh-contoh yang nyata seperti itu, saudara. Pernah nggak kita praktekkan dengan Tuhan? Ini masalahnya, saudara. Jadi kalau kita katakan rindu sama Tuhan, betul-betul nggak hati kita ini rindu sama Tuhan.
harus termetai di hati kita. Dan hati kita itu harus menjadi roh, ya, batu seperti waktu Tuhan mengukur firman Tuhan itu. Kalau kita punya kerinduan yang besar seperti itu, betapa bahagianya Bapak memiliki anak-anak seperti itu. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi di tahun yang baru ini, saudara, memang Alkitab sudah katakan dunia masa-masa itu tidak semakin baik, saudara. Ya. Sekalipun banyak gereja-gereja yang sekarang ini punya aktivitas, ya, benteng doa, doakan supaya negerimu jadi bahagia, negerimu jadi makmur dan sebagainya. Saudara, jangan berdoa minta supaya Tuhan merubah apa yang sudah difirmankan Tuhan. Amin. Amin nggak, saudara? Tuhan udah bilang, lu semakin hari itu semakin susah. Jadi yang Tuhan maksudkan itu, lu merapat sama Tuhan. Bukan supaya merubah dunia ini jadi surga lagi, tidak, saudara. Karena memang Alkitab katakan dunia ini sedang tenggelam ke dalam keindahan dunia ini, saudara. Dan anak-anak Tuhan hari-hari ini dipersiapkan untuk satu kali kita akan bertemu dengan Dia di awal-awal yang berbaik. Amin. Amin, saudara. Ya, boleh kayaknya aneh di khotbah ini, nggak seperti orang-orang yang pengennya bahagia, pengennya optimis, prestasi besar. Kekasih Tuhan, kalau lu merapat sama Tuhan sungguh-sungguh, lu nggak usah minta, lu pasti berhasil. Justru saya sekarang melihat kekristenan itu banyak diwarnai untuk hal-hal yang seperti itu. Seperti ini, itu prestasi dunia itu lebih penting dibandingkan dengan prestasi bagaimana kita mengenal Dia lebih dalam. Sehebat-hebatnya orang yang berhasil dari dunia ini, saudara, itu bakal kita tinggalin. Tapi bukan berarti saudara nggak boleh berhasil. Amin. Amin, saudara. Amin. Tapi keberhasilan kita itu harus didasarkan karena kita punya hubungan dengan Sang Pencipta yang luar biasa. Nah, apa yang saudara persiapkan untuk menghadapi hari-hari esok? Iman, ya, iman yang bagaimana? Kerinduan dengan Tuhan, kerinduan yang bagaimana? Itu bukan hanya sekedar slogan, saudara. Harus menjadi keyakinan dan pengertian kita tentang Tuhan itu. Coba kita lihat dulu satu ayat, saudara, ya, di dalam kitab kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, saudara. Lukas 22 ayat yang ke-35. Oke, sudah dapat semua? Sudah ditampilkan ya? Kita baca bersama-sama ya. Lalu, iya maksudnya Yesus ya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, terus mengutus kamu dengan tiada membawa budi-budi, bekal dan kasut. Adakah kamu kekurangan apa-apa? 36. Jawab mereka. 2, 3. Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oke, terima kasih. Nah, sudah dikasih Tuhan, ini kisah ini diawali dengan menjelang hari-hari terakhir Yesus ditangkap, saudara. Ayat 35 katakan begini, saudara. Lalu ia atau Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, gak perlu jadi depositornya banyak, kira-kira gitu, saudara, ya. Dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal, kasut, ya. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka apa, saudara? Tidak. Jadi pada hari ini, saudara, ini bukan hanya sekedar kita melihat mereview kisah yang lama, saudara, tapi pernyataan Yesus buat jemaat Tuhan hari ini. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, kasut dan sebagainya,
sebagainya. Apakah kamu kekurangan? Murid-murid jawab, tidak kekurangan. Jadi sebenarnya kalau kita tahu bahwa bersama Tuhan itu kita pasti tercukupi, saudara. Amen. Itu Tuhan nggak mungkin bohong, saudara. Nggak mungkin bohong, pasti iya, saudara. Tapi memang ada satu peristiwa lagi, saudara. Ini murid-murid Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Ada satu kisah lagi nih, saudara. Coba kita baca dalam kitab Matius pasal 16, saudara ya. Nanti kita kembali ke Lukas tadi. Matius yang ke-16 ayat yang ke-8, saudara. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, ini sama murid-muridnya lagi, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Murid-murid Tuhan pun yang sudah jalan bareng-bareng sama Yesus nih, saudara, dia masih bisa terpleset, saudara. Jadi kalau kita baca konteks ayat sebelumnya, saudara, ya, ayat 5 saya mulai. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Maka mereka murid-murid Tuhan, ya, berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, Yesus bilang seperti itu atau itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Yesus tahu apa yang diperbincangkan mereka, maka kata dia, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai, 2, 3 kita baca bersama. Hai Orang-orang yang kurang percaya. Sekali lagi, sama-sama, saudara. 2, 3. Hai Orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Ataupun 7 roti untuk 4.000 orang? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini tajam banget buat kita ya, saudara ya. Jadi kalau sampai kita gedabah-gedubu, jambret sana, jambret sini, keluar kemana-mana, ini yang harus jadi acuan kita, saudara kasih Tuhan. Karena dari pihak Tuhan tadi katakan, waktu aku mengutus kamu, jangan bawa pundi-pundi, artinya nggak usah bawa syarat duit dan sebagainya. Pokoknya benar-benar polos, nggak pernah kekurangan, saudara. Amin, amin, saudara. Apa iya ya orang bisa kerja nggak pakai modal bisa untung gede atau bisa cuan gitu? Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tapi yang paling penting pastikan bahwa kita benar-benar mempercayai Dia, merindukan Dia dengan sungguh-sungguh. Yes. Pujian hari ini itu memang luar biasa. Kalau banyak sekali kalimat yang mengarah kita untuk rindu dengan Tuhan. Jangan membuat kerinduan yang palsu, saudara. Jangan hanya menaruh kerinduan itu hanya di bibir kita, saudara. Tapi katakan, Tuhan, berikan aku hati yang haus akan Tuhan. Beberapa hari ini saya ada satu lagu-lagu di YouTube itu yang sangat memberkati saya, saudara. Saya seringkali lupa betapa sebetulnya cuma Dia satu-satunya yang harus kita rindukan. Dialah yang bisa memulihkan jiwa kita. Dialah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Waktu saya merasakan sepertinya hidup sendiri, tidak punya tujuan, sepertinya ada di mana gitu. Dia hadir, saudara. Dia memberikan pengharapan yang baru. Saya nggak tahu gimana caranya Tuhan itu memberikan damai seperti itu, saudara. Tapi yang pasti, saudara yang kasih Tuhan, Allahmu dan Allahku itu memang Allah yang hidup. Yes. Dari mulanya memang Dia mengasihi makhluk yang paling disayang itu yang namanya manusia. Tapi setelah manusia ini berjumlah miliaran, yang mereka punya kebebasan dan lain-lain, saudara, ya Tuhan tidak larang, saudara. Tapi
Berbahagialah orang yang menjadi pilihan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi waktu saya katakan tadi sama orang yang sedang ketakutan karena diteror sama iblis itu, waktu kamu tahu siapa dirimu hari ini, maka kamu tidak perlu takut lagi. Sebab kamu bukan manusia biasa, tapi kamu adalah anak Allah. Amin. Yang sering membuat kita jadi ketar-ketir, merasa terpojok, merasa kecil hati, karena kita lupa status kita, saudara. Kenapa bisa lupa? Kita tidak memindahkan Alkitab, firman Tuhan itu ke hati kita, saudara. Hati kita, otak kita, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang lebih banyak urusan dunia, saudara. Ya memang kita tinggal di dunia, memang harus berurusan dengan dunia, tapi harus menaruh Dia di atas segalanya. Amin. Amin, saudara. Ya, berarti amin ya, saudara ya. Tapi saya percaya hatimu dan hatiku pasti sama. Tidak ada jalan keluar terkecuali Dia, saudara. Kalau itu yang kita jadikan acuan kita, menjadi fondasi dalam hidup kita, kita pasti hidup, saudara, kasih Tuhan. Sebab janji Tuhan itu seperti itu. Coba kita lihat lagi, ada satu ayat, saudara ya. Apa sih tujuan Tuhan itu datang ke dunia ini ya? Coba kita lihat dalam kitab Injil Yohanes kalau nggak salah ya, saudara kasih Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 barangkali ya. Ya, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 mulai, saudara. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, kata Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan ya, ayat 38. Baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga. Dari mana, saudara? Dari surga. Waduh. Jadi yang mengasihi kita semua itu bukan orang biasa, bukan pribadi biasa, saudara. Dari surga, saudara. Terbayang nggak sama kita? Luar biasanya Tuhan itu sama kita. Kita pikir jaguar itu adalah benda yang paling hebat di dunia ini. Diamond itu udah paling luar biasa. Ini yang diberikan oleh Tuhan dari surga, saudara. Ayat 38 kita baca bersama. Sebab aku telah dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, Jangan ada yang hilang. jangan ada yang Hilang. tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir. Ini berkat terbesar di awal 25 ini, saudara. Ya, pahami dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi yang mengasihi kita itu bukan sekedar agama biasa, saudara. Itu Yesus dari surga. Ini jelas ayat ini. Ini sebetulnya nggak perlu dikotbahin lagi juga kalau saudara baca. Ini omong Tuhan sendiri yang ngomong. Amin. Amin, saudara. Iya. Jadi kalau kita tahu betapa kasih Tuhan itu, ya tadi pujian terakhir kan kasih Allah itu ya, kita tidak lupa ya. Ini saudara wujudnya. Kalau yang tadi nyanyian itu ya masih bentuk karangan dari orang-orang yang merasakan kasih Tuhan. Tapi ini pernyataan dari Yesus sendiri, saudara. Ya. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia atau Allah yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Sang Pencipta itu yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kalau sampai keselamatan surga aja Tuhan berikan, bagaimana mungkin urusanmu yang cuma secuil gini Tuhan gak bisa selesaikan? Amin. Amin. Ini yang saya maksud, saudara. Pindahkan dulu ini di hatimu. Biarkan hidupmu dikuasai oleh firman Tuhan ini.
bahwa Anda bukan hanya sekedar orang biasa. Anda bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen, tapi Anda menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sampai Sang Pencipta itu turun dari surga. Kalau turun dari surga dia pesta mending gitu. Turun dari surga disalib, saudara. Diperlakukan gak adil. Yesaya 53 katakan, dia tertikam, dia dianiaya, bukan karena dosanya, tapi karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau sampai kita nggak punya rindu, nggak punya kasih sama Tuhan, keterlaluan. Betul? Iya. Jadi hari ini katakan, Tuhan, bukakan mata aku, Tuhan. Makanya ada pujian katakan, open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hati. I want to see you. I want to see you. Pernah nggak kita rindu seperti itu, saudara? Kita cuma senang nyanyinya, memang enak iramanya, saudara. Tapi coba katakan itu dalam doa kita sama Tuhan. Tuhan, buka mata hatiku, Tuhan. Aku ingin melihat-Mu, Tuhan. Aku ingin memahami firman-Mu ini, Tuhan. Kalau itu kita lakukan dengan hati yang hancur, Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Bukan seperti yang dunia diberikan, saudara. Anda akan melihat dunia ini kecil, saudara. Karena kehadiran Dia yang merasuk dalam hidup kita itu jauh lebih berarti. Sehingga waktu kita menjalani hari-hari kita tidak berjalan sendiri, saudara. Kita sering-sering terpojok dengan tidak ada jawaban dalam hidup ini, saudara. Harus bagaimana? Mesti bagaimana? Tapi hari ini Yesus sendiri katakan, aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, yaitu menjaga orang-orang yang diberikan kepadanya jangan sampai hilang. Kan kalau kita nggak punya iman, kalau kita udah mulai goyah, kita mulai terpengaruh dengan situasi dunia yang semakin mencekam, kita bisa terhilang, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan Dia menjaga jangan sampai kita hilang. Tapi dari pihak kita juga harus direspon yang baik. Amin. Amin, saudara. Iya. Kalau setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa ini, Anda pasti ke depan datang gak sendirian, saudara. Pasti ada teman yang sedang membutuhkan seperti yang kita butuhkan hari ini. Betul? Kenapa kita nggak bisa bercerita banyak tentang orang ini? Kita nggak ngalamin yang luar biasa masalahnya. Kita anggap ya ke gereja itu ya biasa-biasa doang gitu. Tapi kalau kita mulai meningkatkan pemahaman kita, kerinduan kita, gue bukan cuma datang ke gereja, tapi gue mau ketemu Tuhan di tempat ini. Amin. Sebentar lagi Sinja, saudara. Ya. Nah, kalau Sinja itu biasanya orang yang paling dituakan lah gitu ya. Biasanya keluarga semua pada kumpul datang. Tapi waktu mereka kumpul-kumpul seperti itu, yang jadi tuan rumah siapa, saudara? Tentu yang punya rumah, yang bikin hajat seperti itu. Kekristenan kita sudah dikasih Tuhan. Kadang-kadang dalam ibadah itu kita suka agak sedikit melenceng, saudara. Melencengnya gini, saudara. Kita seharusnya waktu berada di rumah Tuhan, kita bukan lagi ngundang Dia, saudara, tapi justru Dia yang sudah ada di sini nunggu-nunggu kita. Karena tempat ini sekarang sudah menjadi otoritasnya Tuhan. Cuma banyak yang saya lihat tanpa kita sadar, saudara. Gereja itu sepertinya dikoordinir, dimiliki oleh hamba Tuhan itu, saudara. Sehingga ya dibuatlah acara-acara yang menarik dan sebagainya. Itu boleh-boleh aja, saudara, bukan hal yang buruk, saudara ya. Tapi pada waktu kita melakukan itu tanpa kita konfirmasi dengan yang punya hajat, saudara, maka semuanya itu hanya sekedar liturgi biasa, saudara. Gak ada apa-apanya. Ini yang harus kita perhatikan di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan itu, saudara. Contoh yang paling
Gimana saudara? Kalau kita di rumah nih, nggak ada orang lain lagi, kita masuk dalam doa, kita boleh katakan, ya doa Bapa kami lah pokoknya. Kan gereja-gereja sekarang seringkali kalau akhir ibadah ucapin doa Bapa kami, ya kan? Ya bagus sih saudara, karena mengikuti Alkitab. Tapi akan lebih dahsyat lagi kalau kita mengucapkan itu dalam pemahaman, dalam sikap kita sedang berbicara dengan Bapa. Kan kita sering-sering yang kita lakukan, Bapa kami dalam surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bla 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 bla. Sampai akhirnya sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan sampai selama-lamanya, amin. Kita cuma mengutip kalimat seperti itu, saudara. Padahal kalau kita di rumah nih saudara, coba praktekin nanti masing-masing. Bapakku yang dalam surga, dimuliakanlah namamu. Kita benar-benar sedang berbicara dengan Dia. Saudara pernah nggak orang Buddha kalau lagi ibadah itu saudara? Ya kan? Kan ngomong-ngomong dewanya kok wah serius banget begitu kan? Kalau kita bersikap seperti itu dengan Tuhan, saudara, Anda pasti diberkati Tuhan. Anda pasti akan mengalami berkat yang luar biasa. Karena sekali lagi firman Tuhan itu bukan sekedar story, saudara. Bukan hanya sekedar kisah yang ditulis hitam di atas putih. Tapi waktu kita lakukan, Anda akan mengalami seperti yang Tuhan janjikan. Bapa kami dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaan Allah itu datang, kira-kira apa yang sudah dapat? Apa yang kita rasakan? Tapi waktu kita katakan datanglah kerajaanmu, biasa-biasa, itu nggak ada sesuatu yang istimewa. Berarti kita cuma ngomong tok. Berarti kita nggak serius, nggak konsen. Kita hanya menghafal hitam di atas putih. Itu salah satu contoh sudah dikasih Tuhan. Jadi pengertian kita dengan Tuhan itu jangan hanya dijadikan sebagai liturgi biasa, saudara. Tapi itu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita terus melatih seperti itu, iblis tidak lebih dekat, saudara. Kalau dia dekat, kita sudah punya kuasa, sudah punya power. Betul? Betul nggak, saudara? Iya. Jadi mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, harusnya seperti itu, saudara. Saya juga baru paham ini setelah udah semakin rambutnya mau putih ini, saudara. Dulu saya pikir ya tanpa saya sadar, untungnya gitu ya, untungnya banyak hal-hal yang saya lakukan selaras gitu, saudara, dengan apa yang saya dapatkan hari ini seperti itu. Tapi jadi saya menarik kesimpulan, oh iya pantas dulu jatuh bangun, jungkir balik segala macam gak ada jawaban. Karena kita kurang serius dengan Tuhan, saudara. Atau ya ini bisa banyak kemungkinan ya, saudara. Nggak ada yang mentorin kita, atau kitanya yang malas. Tapi yang saya rasakan hari ini ternyata banyak gereja-gereja juga anak-anak Tuhan yang katanya Kristen seperti itu, saudara. Kemarin saya melihat postingannya si Dedi, sepertinya sekarang jadi gubernur Jawa Barat, saudara. Nah, ada postingannya, saudara. Itu ada seorang pemudi perempuan. Dia lulusan SMA kalau nggak salah. Dia tanya sama si Dedi ini, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Nggak bisa jawab, saudara. Promo dia nggak bisa jawab. Cengah ngasih gitu kan. Aduh, sudah SMA, saudara kasih Tuhan. Ditanya 2 tahun itu berapa bulan, nggak bisa jawab. Goleng-goleng kepala semua, saudara. Ya kita pikir itu lucu, aneh gitu, saudara. Tapi ternyata orang Kristen juga banyak seperti itu, saudara. Lu udah jadi Kristen bulukan istilahnya nih, ya kan? Bertahun jadi Kristen, tapi nggak pernah memahami dengan baik, saudara. Tahun 25 ini, saudara, sebentar lagi ya kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi memang dari janji Tuhan katakan Dia akan memelihara, menjaga, jangan sampai di antara kita ada yang hilang. Tapi sebaliknya kita juga harus punya respon yang positif, betul? Iya. Jangan pikir
Yang penting Tuhan udah janji gue bakal dijagain, gak hilang. Terus kita sesuka-suka kita gitu, nganyut loh. Hari ini kita harus katakan, Tuhan, maafkan saya Tuhan. Sekian tahun Tuhan aku mengiring Tuhan. Sekian banyak Tuhan aku dengar firman Tuhan. Tapi kayaknya presentasinya kok dikit amat gitu ya aku. Ayat yang ke-37 tadi ya saudara ya. Yohanes 6 tadi. Oh, sorry. Yang kurang percaya tadi itu Matius 16 saudara ya. Matius 16 ayat yang ke-8 tadi ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Jadi dia curiga sama Yesus, wah ini gurunya ini ngomong-ngomong soal ragi ini karena kita nggak bawa roti gitu. Lantas Tuhan Yesus bilang, emang lu nggak ingat tuh baru juga kemarin 5 ketul roti itu untuk 5.000 orang. Dan ini banyak sekali kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Bukan cuma Anda doang, saya juga banyak melakukan seperti itu, saudara. Kita seperti bangsa Israel yang waktu mereka keluar dari Mesir, saudara. Sudah melihat mujizat Allah luar biasa kan, laut kosong terbelah. Mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh sampai 1 bulan mereka muntah-muntah, kebanyakan daging. Tapi waktu mereka nggak ketemu air, marah-marah dia sama Tuhan, ngamuk-ngamuk dia sama Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu lagi, saudara. Percayakan hidupmu sungguh-sungguh, karena dari pihak Yesus katakan, Dia menjaga kita, jangan sampai hilang. Dan kita katakan, iya Tuhan, aku akan berusaha menjadi domba-Mu yang baik. Aku mau berusaha Tuhan menjadi hamba-Mu yang baik. Segala sesuatu itu harus kita diskusikan dengan Dia. Seluruh perjalanan hidup ini kalau kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, Anda pasti akan happy. Ada lagi pujian-pujian itu yang seringkali memberkati saya. Jadi ada salah satu pujian yang dikatakan, seluruh cita-citaku, harapanku, planning hidupku, waktu ku serahkan kepada Tuhan, maka aku merasakan kemerdekaan. Benar seperti itu, saudara. Coba belajar seperti itu. Apalagi bagi adik-adik yang masih muda-muda ini ya, kalian di depan perjalanan masih panjang. Kalau Tuhan sudah datang maksudnya. Kalau dari sekarang kita mau dikatakan, Tuhan, semua planning hidupku ku taruh di tangan, Anda pasti happy. Banyak orang menjadi khawatir, ketakutan karena dia selalu terikat dengan pikirannya semata. Tapi kalau itu semua serahkan pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi suksesnya kita hari ini berpegang pada janji Tuhan itu, saudara. Jadi jangan seperti teman-teman saya yang saya ceritakan tadi, saudara. Udah 20 tahun diceritain, baru dia ngerti, saudara. Lama amat, 20 tahun. Tapi kita semua juga sering-sering seperti itu, saudara. Ya, jadi hari ini pegang firman Tuhan itu. Di dunia ini tidak ada jawaban yang pasti terkecuali firman Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan rindu sama Tuhan, harus dibangun kerinduan yang paling dasar. Jadi dari seluruh perjalanan hidup kita itu, kalau buat saya sekarang hari ini yang saya pahami, kalau saya udah mulai kehilangan rasa rindu dengan Tuhan, menyedihkan sekali, saudara. Jadi kesedihan yang paling mendalam itu waktu saya rasa Tuhan tidak bersama dengan saya. Padahal bukan Tuhan yang mingsar, kitanya yang mingsar, saudara. Karena itu hari ini, tadi waktu saya ditanya, mau lagu apa? Saya nggak pernah pikir-pikir lagu biasanya, saudara. Ya. Tapi tadi di jalan saya diingatkan, jiwaku merindukanmu. Apa lagi? Kau Allah yang hidup, jiwaku
duit CM-nya gue dikasih katanya saudara. Karena saking bahagianya. Itu bapak yang anaknya minggat itu saudara yang bawa apa warisan, ya. Biarpun KW-nya udah dibawa lari, di saudara udah dibawa kabur, tapi waktu dia balik lagi saudara, dipeluk saudara yang Tuhan. Padahal si murtad itu udah bilang, ya udahlah gue ke rumah bapak gue aja jadi pembantu juga nggak apa-apa. Tapi bapaknya nggak perlakukan dia jadi pembantu saudara, dipeluk, dipestain lagi, betul nggak? Bukankah Allahmu dan Allahku sangat mengasihi kita? Amin. Amin saudara. Tidak ada kasih yang lebih dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Sampai dari surga, dari tempat yang mulia, dia turun untuk menyelamatkan kita semua. Jadi pesan Tuhan hari ini, bangunlah rasa rindu akan Tuhan itu. Anda boleh punya kesibukan yang begitu banyak, Anda boleh punya banyak hal-hal yang harus dikerjakan, tapi kerinduan akan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Amin. Amin saudara. Ya, kalau jemaat Tuhan semua punya kerinduan seperti itu, di tempat bentar lagi nggak muat saudara. Tapi kan banyak kerinduan kita itu ditutup dengan kesibukan kita yang nggak penting saudara. Hari-hari ini saya belajar sama Tuhan itu, udah deh gue mau banyak bergaul sama teman-teman yang ngobrol-ngobrol yang nggak penting lah. Mendingan gue banyak duduk di bawah kaki Tuhan aja. Lu banyak teman juga nggak selalu menguntungkan saudara. Kita di organisasi ini dipakai, dijadiin ketua ini segala macam. Emang untungnya apa saudara? Ya bukan berarti kita nggak boleh bergaul sama mereka saudara. Tapi kalau itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kalau itu mengganggu kerinduan kita untuk Tuhan, buang jauh-jauh saudara. Kalau buat saya sekarang seperti itu, gue nggak punya teman juga nggak masalah. Yang penting gue punya teman Tuhan. Amin. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita hopeng sama Tuhan, pasti banyak teman. Kita pasti akan banyak dibutuhkan orang. Jadi konsepnya jangan dibalik saudara. Ya. Banyak orang sekarang gini konsepnya dibalik dulu. Cari teman dulu, nanti baru memuliakan Tuhan. Bukan. Lu cari Tuhan, nanti lu pasti akan dipergunakan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Itu luar biasa saudara. Kalau kita ngelobi sono, ngelobi sini banyak teman sekarang, suatu ketika dia pasti berkhianat sama kita. Dia bisa ngecewain kita. Tapi kalau kita hopeng dengan Tuhan, kita menjadi berkat buat mereka. Kalau toh mereka juga mau usil oleh kita, itu nggak urusan buat kita. Karena sejahtera Tuhan itu sudah memenuhi hidup kita. Amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu iya dan amin sudah dikasih Tuhan. Karena pada hari ini lanjutkan tahun 2025 dan seterusnya dengan hati yang rindu menyembah Tuhan. Jangan sampai punya kerinduan yang lebih daripada menyembah Tuhan. Jangan punya kesibukan yang lebih dari kita punya kesibukan untuk mencari Tuhan. Karena berurusan dengan Tuhan itu 24 jam setiap hari. Tuhan selalu welcome sama kita saudara. Kapan saja kita datang Tuhan. Kalau jam 7 pagi kita kantor gak bisa, ya kita bangun jam 5 pagi. Amin. Iya. Jam 5 pagi ada janji, lu bangun jam 3 pagi. Biarpun cuma setengah jam, 1 jam, cari dia. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ceritakan semuanya. Tuhan, ini loh masalahku. Piye ya Tuhan? Yesus katakan sama murid-muridnya, waktu aku mengutus kamu, adakah kamu kekurangan suatu? Tidak ada kekurangan. Kenapa bisa seperti itu? Sementara yang ayat di Matius 19 tadi katakan, dia bingung soal roti. Padahal baru melihat kemarin Tuhan bisa ciptakan 5 kotul roti besar 5.000 orang. Tapi di ayat di Lukas 22 tadi saudara. Kita balik ke Lukas 22 ya. Yesus berkata kepada mereka,
ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, kamu kekurangan apa-apa? Tidak, kata mereka. Kenapa bisa seperti itu? Kita naik ke ayat 28, saudara. Kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 28. 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala cobaan yang aku alami. Jelas sudah nggak saudara? Sudah tahu rumusnya. Bukan pembudi yang pintar. Ini Tuhan yang ngomong sama kita, saudara. Ini Tuhan yang kasih tahu sama kita. Kenapa dia bisa sampai merasa semuanya oke-oke aja, nggak kekurangan? Kamulah yang tetap tinggal, kata Yesus, bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi hidup bersama Yesus itu tidak seperti kita di jalan tol terus, saudara. Alkitab katakan dalam segala pencobaan yang Yesus alami. Dia dihujat sama orang Farisi, ya kan? Wah, udah macam-macam diperlakukannya. Tapi murid-murid Tuhan dikatakan dia tetap bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya waktu Yesus mengutus mereka, maka tidak kekurangan apa-apa, saudara. Anda punya kebutuhan, punya masalah-masalah yang berat, ini jawabannya, saudara. Berdekatan dengan Tuhan. Sekalipun dalam pencobaan, lakukan aja. Perbaiki pola hidup kita, langkah-langkah kita di dalam memahami Tuhan. Perbaiki langkah-langkah kita di dalam mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita banyak terjebak dengan kesibukan-kesibukan dunia, saudara. Tapi kita harus belajar sama Maria, saudara. Marta tuh sibuk banget, saudara. Oh, bikin ini, bikin itu. Saking kecapean dia ngadu sama Tuhan. Tuhan suruh dong, saudara saya itu bantuin. Apa direspon sama Yesus? Direspon, cuma responnya apa, saudara? Marta, Marta, kamu banyak sibuk dari banyak hal. Tapi saudaramu ini sudah mengambil yang terbaik. Duduk di bawah kaki, mendengarkan suara. Saudara dikasih Tuhan. Orang yang banyak duduk di bawah kaki Tuhan, dia pasti akan berhasil. Jadi jangan habiskan waktu kita untuk urusan-urusan yang gak penting, saudara. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Maka saya kalau suka dengar teman-teman saya pelayanan ke sini, pelayanan ke sana. Kalau Tuhan gak suruh, jangan repot-repot. Yang paling banter juga dibilang, wah dia rajin, dia hebat. Ngapain kita dipuji-puji seperti itu? Tapi kalau memang Tuhan suruh, ya lakukan, saudara. Tapi yang saya maksud ini, jangan jadikan hal-hal seperti itu di luar dari kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Karena kalau kita salah konsep, kita akan jungkir balik sendiri-sendiri. Tuhan juga lepas tangan. Ya, lu cara lu sendiri, lu mau begitu, ya kan? Tapi kalau kita banyak nonton Tuhan, kok ini gak ketemu ya? Suatu ketika, saudara, saya pernah tinggal di rumah saya waktu itu pakai pompa itu. Pompa air itu pompa. Suatu ketika pompanya rusak, jadi kan mesti diganti pakai itu kan pipanya diangkat naik gitu. Nah ceritanya saya juga senang juga teknik-teknik dikit gitu. Saya pikir ini kan kerjaan simpel gitu kelihatan dan udah saya akal-akalin pada satu orang untuk bantu ngangkatin. Nah waktu diangkat satu-satu, ada satu pipa, saudara, udah naik setengah, terlepas, saudara, masuk ke lubang. Waduh, pipa setengah ini kan kecil segini, saudara. Bingung kita nih. Wah, cilaan nih gimana nih? Jalan yang paling mungkin ya bikin sumur baru lagi, ngebor lagi gitu. Tapi dasar saya selalu dalam kesulitan itu coba cari Tuhan. Saya berdoa, saudara, minta hikmat Tuhan. Terus saya iseng-iseng, saya pakai sok lagi, saudara. Saya rojok-rojok, saudara. Terangkat pipanya, saudara. Saya berpikir, hal-hal yang kecil gitu aja Tuhan perhatiin, saudara. Bagaimana mungkin hal-hal yang besar Tuhan gak perhatiin? Amin. Jadi Tuhanmu dan Tuhanku itu bukan cuma sekedar cerita biasa, saudara. Pribadi yang agung yang mengasihi kita. Dan dia bisa berinteraksi seperti itu, saudara.
Ya memang nggak selalu seperti itu, artinya ada momen-momen tertentu. Tapi itu mengingatkan betapa kita memilih Allah yang hidup, Allah yang betul-betul bisa berkontribusi langsung dengan kita. Ini yang nggak dipahami orang lain, saudara. Agama lain, ya saya nggak yakin punya pemahaman seperti ini. Tapi hari ini kan kita sudah dengar Yesus sendiri bilang, aku datang dari surga, saudara. Sendiri dia yang aku. Saya suka dengar, lihat ada perdebatan tentang Yesus siapa segala macam. Tapi hari ini nih, saya terkagum juga dengan Tuhan. Dia sendiri katakan, aku datang dari surga. Mau ngomong apa kalau dia sendiri udah datang dari surga? Bisa kita bantah, cuma cerita doang. Ya kalau lu mau percaya seperti itu ya suka-suka lu. Tapi yang jelas, bagi orang percaya, dia adalah pelindung bagi kita. Amin. Dialah juru selamat kita yang sejati. Tidak ada yang lain, cuma Yesus. Diberkati Tuhan, saudara. Amin. Saya berharap kalau setiap ada jam-jam doa, cari. Jadi kalau yang namanya berdoa itu, saudara, menurut saya ya, kita nggak usah banyak komentar macam-macam, lu banyak nongkrong, banyak menangis sama Tuhan aja. Roh Tuhan akan berikan kita kekuatan. 2 minggu yang lalu kurang lebih, saya sempat ke daerah Jawa Tengah lagi, saudara. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, ada gereja kayaknya di daerah Merapi situ, saudara. Ya, dia cerita tentang pengalamannya, saudara. Jadi waktu saya ke sana pertama kali dulu itu tahun 2004 atau 2006, saya lupa. Terus beberapa tahun kemudian dia cerita sama saya, "Waduh, di sini pernah terjadi kebanggaan Tuhan yang luar biasa banget gitu. Sampai seluruh gereja-gereja di desa itu merasakan betapa luar biasanya kebangunan rohani itu. Di atas gunung, saudara, di desa Tuhan bisa hadir. Bagaimana mungkin kita yang fasilitasnya lebih lengkap itu enggak gitu? Kita mesti belajar seperti itu, saudara. Karena satu kawan itu katakan mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya buat orang-orang yang merindukan Dia. Adakah kita rindu sama Tuhan? Atau kita hanya sekedar melakukan tugas rutin setiap minggu? Itu yang harus kita perbaiki, saudara. Kalau kerinduan dengan Tuhan itu setiap waktu, bukan hanya di tempat ini, saudara. Waktu Anda di rumah, di tempat pekerjaan, Tuhan bisa hadir, saudara. Suatu ketika saya masih naik motor, saudara, terus lagi sambil berdoa, muji-muji Tuhan. Terus tiba-tiba, Tuhan terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu. Atas saya rasa seperti Tuhan bilang, lu baru nyadar ya kalau gue kira-kira begitu, saudara, bahasa gampangnya. Kamu baru sadar kalau saya itu selalu berserta dengan kamu. Saudara, dikasih Tuhan. Waktu saya dengar seperti itu, hatiku hancur banget ya Tuhan. Kenapa aku sampai begitu lalai gitu? Saya rindukan sekali soal seperti itu. Tapi ya jauh banget, saudara. Itu mesti saya bayar mahal itu. Tapi yang pasti, saudara, kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita semua. Mungkin saja 2-3 tahun ke depan saya akan mendengar itu, saudara dicap itu, nanti dia bisa bilang, waduh Tuhan itu benar. Mungkin waktu saya dalam keadaan lemah, Dia yang menguatkan saya. Betul, Tuhan betul-betul hidup. Iya. Kalau semua jemaat Tuhan itu punya kerinduan seperti itu, saudara. Kepengen isi panjang, saudara, tapi nanti kita sambung lagi ya, entah mungkin tahun 2026 kalau Tuhan masih izinkan, saudara ya. Tapi peganglah hari ini firman Tuhan katakan, kamu tidak akan kekurangan suatu apapun kalau kamu terus bersatu dengan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang imannya kecil. Karena tadi yang sebelumnya kan dia bilang, ini guru nih butuh roti nih. Kenapa kamu seperti itu? Hai kamu yang kurang percaya, mesti dinaikin terus. Dan dari Yesus secara langsung hari ini katakan, aku turun dari surga supaya memberi hidup buat kita semua. Amin. Percayakah Yesus yang sama ada di tengah-tengah kita hari ini? Percayakah saudara kalau hari ini Tuhan Yesus sendiri yang mau mengajar kita seperti itu? Kalau Anda yakin, Anda percaya, katakan, Tuhan, aku mau menyembah Tuhan.
itu udah luar biasa banget Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya ajak pemain musik dan bermuka. Yes. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuji nama Tuhan. Yakini Dia ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Yakini Yesus yang sama yang berkata, aku telah turun dari surga untuk kamu. Yakinlah Dia ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh haleluya, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, ya kasih-kekasih Tuhan, jadikan doa ini, pujian ini menjadi doa kita. Katakan kata-kata ini kepada Tuhan. Aku rindu kepadamu Tuhan. Maafkan saya Tuhan, mungkin hari-hari yang lalu saya terlalu cuek Tuhan. Maafkan saya Tuhan kalau hari-hari yang lalu saya coba mengatasi masalahku dengan kekuatanku Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau anugerah-Mu telah sampai kepadaku, mari Roh Kudus celingkan mataku, buka hatiku untuk melihat kemuliaan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh haleluya, penolongku, ya Allahku, ya sepertimu. Ku bersyukur
Tapi kalau kita tahu dari surga Dia turun untuk menjumpai kita, menyelamatkan kita. Ya, terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Ya Tuhan. Katakan dengan pujian haleluya, haleluya, menjadi doamu. Sebab Dia tahu apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Katakan saja haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi penyembahan dan doa kita. Haleluya.
Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes Tuhan. Tapi intinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah disampaikan Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Firman yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu mencari Engkau Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Pendeta Budiman Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati semua aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan semua amin siang hari ini. Haleluya. Karena kita mau terus mencari Tuhan. Dan kita mau terus rindu akan Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Lalu sebentar kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan. Kalau kami Tuhan sungguh sepanjang hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah boleh Tuhan kembali diingatkan Tuhan oleh pemberitaan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus mengutamakan Engkau. Kami mau terus Tuhan menjadikan Tuhan Yesus nomor satu di dalam hidup kami. Jadi itu yang menjadi Tuhan landasan hidup setiap kami ya Bapak. Berkati Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman Tuhan. Kau boleh memberkati terus senantiasa Tuhan hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan siang hari ini gak lupa mau berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Tuhan, beserta dengan keluarga Tuhan Yesus yang boleh memberkati terus Tuhan Bapak gembala kami Bapak. Dalam setiap pelayanannya Tuhan, semakin heran Tuhan Kau yang boleh terus Tuhan tanamkan visi misi yang sesuai Tuhan dengan jalannya Tuhan yang boleh terjadi di dalam gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan mau berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Memberkati juga kami Tuhan yang bekerja, kami yang usaha, kami yang kuliah, kami yang sekolah Tuhan. Setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan, kami mau terus memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. It's
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat Om Budi yang sudah memberitakan firman untuk kita pagi hari ini. Di kesempatan ini saya mau menginformasikan ya tentang program kebersamaan kita yang bergabung di bulan Desember dan Januari. Itu nanti kita akan bersama ulang tahun di bulan Desember dan Januari. Nah, agar kita bisa menikmati makan bersama lebih santai, nyaman dan lebih bisa berbincang-bincang, ngobrol, sharing, mengenal satu sama dengan yang lain dengan lebih santai. Rencananya kita akan di tempatnya di Cafe Brubin ya, di tanggal 2 Februari. Kenapa 2 Februari? Karena yang bulan Januari masih ada satu lagi nih yang belum ulang tahun ya, tanggal 31 Januari, yaitu Korean ya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mereminder bahwa pelaksanaan program kebersamaan ini hanya kita adakan dalam 1 tahun saja, yaitu sampai dengan bulan Mei 2025 ya. Jadi nanti setelah selesai yang berulang tahun di bulan Mei 2025, kita mungkin akan mengadakan program yang lain lagi. Nah, ada beberapa usulan yang bagus dan menurut saya usulan yang sangat baik ya. Saya dan Pak Gem setuju sekali bahwa setelah selesai acara ulta bersama yang di bulan Mei, patungan tetap diadakan, tetap berjalan untuk dialokasikan dana tersebut buat sewa ruko gereja di tahun depan ya. Jadi demikian untuk seputar info program Happy Home yang kita sudah adakan. Untuk hari Kamis kita ada persekutuan doa malam, dan Kamis ini rencananya kita mau beres-beres gereja karena Christmas sudah selesai. Kemudian tahun baru juga kita sudah memasuki. Jadi kita tim dekorasi akan kembali menyimpan semua ornamen-ornamen Natal supaya bisa kita pergunakan lagi mungkin di tahun yang depan. Baik. Untuk minggu depan itu kita ibadah seperti biasa di jam 10 pagi. Ada tambahan, Pak Gembala? Saya persilakan. Ya, sekali lagi terima kasih buat kesetiaan saudara sekalian. Terima kasih buat Pak Budiman yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Sungguh memberkati firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Lukas tadi 22 ayat 35. Adakah kamu kekurangan saat kamu mengikut aku? Saya merasakan ini saat gereja ini berdiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun kadang-kadang kurang, tetapi tidak kekurangan Tuhan. Kadang-kadang kurang, tetapi tidak dalam kekurangan. Ya. Saya percaya Dia cukupkan semuanya buat kita. Amin. Buat pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan. Itu saja. Sekali lagi, biarlah kita mau tetap setia di tahun 2025 ini untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu. Melalui juga pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah utus,
yaitu pendapat Pendeta Budiman untuk jadi selalu berkat buat kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam kekurangan. Tuhan mengingatkan dan menegur kami bahwa apakah Tuhan pernah memberikan kami kekurangan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam kekurangan. Kami juga percaya untuk gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lah yang mencukupkan, sebab Tuhanlah Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala sesuatu Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi buat hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, biar Tuhan boleh melawat, Tuhan boleh menyertai dan memberkati mereka semuanya Tuhan. Gereja ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan Engkau kami menjalani gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat Engkau masuk maupun saat keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kesalahan Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.